Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Haris Ya. dan Fathia pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 tahun 1946 yang mengatur ancaman pidana bagi penyebar berita bohong atau hoax resmi dihapus. Iya. Ya, pemirsa, kabar gembira ini dituangkan dalam putusan MK yang dibacakan dalam sidang putusan pada hari Kamis 21 Maret 2024. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. MK mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pemohon tentang pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. MK menyebut pasal ini merupakan pasal karet. Tidak ada ukuran jelas soal onar atau keonaran sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. MK menambahkan hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi tidak dapat secara bebas dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun gugatan pemohon yang meminta MK menyatakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak dikabulkan. Karena pasal ini telah kehilangan objek karena sudah dilakukan revisi oleh DPR. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait penghapusan dua pasal terkait penyebaran hoax yang bertujuan untuk menciptakan keonaran oleh MK, kita akan membahas bersama apa dampaknya terhadap berbagai aktivitas yang sudah maupun akan dilakukan di dalam sosial media dunia maya yang seringkali dapat dijerat dengan Undang-Undang UU ITE. Maksud kami, kita akan terhubung dengan kuasa hukum pemohon penghapusan pasal Ibnu Syamsu Hidayat dan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI, ada Mas Sasmito. Selamat siang Mas Ibnu, Mas Sasmito. Mas Sasmito, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya. Semuanya, alhamdulillah sehat. Ya, Mas Ibnu. Ya, Mas. Kita ke Mas Ibnu. Mas Ibnu dulu ya. Terlebih dahulu. Mas Ibnu, ini kan kemarin dari AJI gitu ya, turut juga hadir gitu ya untuk mendengar begitu bagaimana akhirnya MK memutuskan ada dua pasal yang akhirnya dicabut oleh MK. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Ibnu? Ya, terima kasih Mas Gede. Yang pertama adalah perjalanan saya ini, perjalanan kami di Koalisi Demokrasi ini sudah berjalan sejak bulan Juli 2023 yang lalu. Responnya awalnya adalah ketika kami melihat bersama bahwa ada kriminalisasi yang menjerat Haris Fathia dan kemudian dikenakan pasal-pasal yang kami ujikan, yakni pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46, kemudian 310 ayat 1, kemudian 27 junto 45 ayat 3 gitu. Dan kemudian kami melihat bahwa pasal-pasal ini adalah pasal-pasal peninggalan kolonial yang harus dihapus, dan kemudian saluran cara untuk menghapuskannya adalah di Mahkamah Konstitusi. Kami dalam permohonan juga mengajukan provisi, yakni untuk menghentikan proses di PN Jakarta Timur saat itu karena kami sedang melakukan JR pasal 14 maupun pasal 15. Dan alhamdulillah pada kemarin adalah kemenangan kita bersama bahwa pasal 14, 15 yang itu justru sering melakukan untuk kriminalisasi, pasal-pasal untuk menjerat para aktivis, para orang yang aktif untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, akan tetapi malah dijerat dengan pasal-pasal tersebut. Tentu ini angin segar bagi demokrasi di Indonesia, dan kemudian ini harapannya juga menjadi pegangan-pegangan bagi aparat penegak hukum, kepolisian maupun kejaksaan ketika melakukan penyidikan, dan kemudian tidak menggunakan pasal-pasal yang telah kami uji. Karena per tanggal 12 per jam 12 kemarin pasal-pasal yang kami uji 14 15 khususnya itu telah dinyatakan tidak dapat berlaku lagi. Itu Mas. Ya. Baik, sekarang saya ke Mas Sasmito. Mas Sasmito, ini kan pasal 14, 15 nomor 1 tahun 46 kan sudah ditiadakan begitu oleh MK. Lantas kalau dari sisi jurnalistik sebenarnya apa dampaknya bagi kami para jurnalis? Iya, karena memang ini kan banyak sekali aktivitas jurnalistik ini yang kadang-kadang mengkritisi begitu ya, dan kemudian bisa ditarget dengan dua pasal ini, Mas
Sasmito. Ya, betul sekali seperti yang disampaikan oleh Mas Ibnu tadi, ini undang-undang usianya udah 77 tahun ya, atau 7 bulan setelah proklamasi kemerdekaan kita. Jadi memang sudah sangat tidak sesuai ya digunakan untuk konteks sekarang gitu. Nah ini saya pikir kabar baik bagi kita semuanya, terutama bagi komunitas pers ya. Karena Aji terlibat sebagai pemohon dalam gugatan ini, karena memang dalam temuan kita ya ada kasus-kasus yang menjerat jurnalis menggunakan pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 46 gitu ya. Itu ada kasus-kasus yang diterima oleh kepolisian karena dianggap sebagai berita bohong gitu ya, padahal secara definisi aja sudah salah gitu ya. Kalau yang namanya berita itu ya kita sudah terverifikasi gitu. Nah baik data di AJI ataupun data di Dewan Pers gitu ya, undang-undang ini masih digunakan. Undang-undang yang usianya 77 tahun masih digunakan oleh polisi untuk menjerat jurnalis. Nah ini dalam beberapa kasus memang tidak naik ke pengadilan ya, karena dijaga oleh komunitas pers gitu ya. Dewan Persnya juga cukup baik mengawal laporan-laporan itu, tapi kadangkala laporan itu memang tidak untuk dibawa ke pengadilan gitu, tapi untuk menyulitkan kerja teman-teman jurnalis. Nah ini saya pikir yang perlu dihentikan gitu ya, karena Mahkamah Konstitusi udah menilai pasal ini inkonstitusional. Jadi kita berharap aparat penegak hukum supaya ya patuh terhadap putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan teman-teman jurnalis bisa bekerja dengan baik tanpa diganggu dengan kasus-kasus seperti inilah. Iya, Mas Ibnu, kalau menurut Anda, apakah dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh MK kemarin ini, seharusnya keputusan ini bisa berlaku retroaktif? Ya, mulai jam 12 yang lalu ketika Hakim Konstitusi sudah memutus perkara itu artinya sudah final dan mengikat. Artinya pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, maupun pengadilan di Mahkamah Agung dalam hal ini kasasi, dan kemudian objek yang sedang dia periksa adalah pasal 14 dan pasal 15, itu sudah tidak berlaku lagi. Dan harapannya para orang yang dijerat dengan pasal-pasal tersebut dibebaskan oleh hakim yang sedang memeriksa itu. Ya, Mas Ibnu, dalam catatan Anda, ada berapa orang Mas Ibnu yang saat ini menghadapi atau sedang berada dalam penjara atas tuduhan yang dikenakan dua pasal ini dalam catatan Anda? Oke. Saya di Times Indonesia fokus dalam proses advokasi warga Pakel Banyuwangi, dan kemudian saat ini sedang melakukan proses banding dikenakan pasal 14 dan pasal 15. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding Jawa Timur itu harus memeriksa dan kemudian menggunakan putusan ini agar mereka para aktivis warga Pakel itu harus dibebaskan dengan sebebas-bebasnya. Itu Mas. Baik, sekarang saya ke Mas Sasmito. Mas Sasmito, kalau misalkan dari catatan Anda ini, apakah ada rekan-rekan jurnalis yang sebelumnya pernah bersinggungan dengan pasal 14 dan 15, lantas mengenai adanya penghapusan ini, bagaimana respon dari mereka? Mungkin Anda mengetahuinya, Mas Sasmito? Iya, dalam catatan Aji kemarin kita sisir untuk yang pasal 14 dan 15 itu ada sekitar 3 jurnalis ya. Bahkan di tahun 2023 kemarin itu masih ada salah satu jurnalis yang dilaporkan dengan pasal 14 dan pasal 15 gitu. Jadi ini memang benar-benar berdampak pada teman-teman jurnalis gitu ya. Nah yang kedua di pasal 310 juga itu 310 yang kita uji kemarin dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, itu juga digunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan gitu ya. Padahal kan harusnya ketika sengketa pemberitaan itu cukup ditangani di Dewan Pers. Nah, dari hasil koordinasi antara kepolisian dengan Dewan Pers,
di tahun 2022 dan 2023 itu antara Undang-Undang ITE terus kemudian pasal 310 ayat 1 dan lain-lain itu ada sekitar 40-an kasus gitu ya yang 40-an berkaitan kasus ya Mas ya? Iya, pencemaran nama baik, ada yang baik yang di Undang-Undang ITE atau KUHP ataupun yang pasal 14 dan 15 itu cukup banyak. Nah, saya pikir dengan putusan yang sangat progresif ini yang perlu kita lakukan adalah sosialisasi secepatnya, Mbak Lista dan karena aparat penegak hukum di daerah ini belum tentu mereka memahami ini ya. Iya, jadi ini saya pikir komunitas pers terutama dari Dewan Pers juga ya kita mendorong supaya ada sosialisasi ke aparat penegak hukum khususnya ke polisian supaya keputusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dipahami bareng-bareng dan kasus-kasus yang melibatkan jurnalis ini kemudian bisa diselesaikan di Dewan Pers tanpa menggunakan pasal 14-15 ataupun pasal 310 ayat 1 gitu ya yang kerap digunakan oleh atau diterima oleh polisi ini. Jadi ini problemnya di kepolisian. Saya pikir perlu ada sosialisasi cepatnya. Mungkin ini terakhir buat dikomentarin sama Mas Ibnu sama Mas Hasmito. Ini kita akan menghadapi pemerintahan baru ya, pemerintahan baru di tahun 2024. Apakah Anda ada sedikit pesimisme gitu dengan adanya keputusan MK ini untuk mengkritisi jalannya pemerintahan baru ini ke depan nanti, selama 5 tahun ke depan? Kalau saya, ini adalah pegangan bagi masyarakat sipil gitu. Akan tetapi kita masih menghadapi Undang-Undang 1 tahun 2024. Ya. Dan kemudian ini menjadi tugas kita bersama untuk melakukan advokasi lanjutan. Apakah putusan yang sudah ada, putusan yang baru dan progresif ini bisa digunakan untuk menguji pasal yang ada di Undang-Undang 1 2024. Misalkan ketika kami dinyatakan kehilangan objek, kami dinyatakan kehilangan objek itu karena sudah direvisi gitu ya. Kita merasa bahwa ketika ini belum direvisi, mungkin bisa diperhatikan gitu. Oleh karena itu, tentu ini menjadi tugas kita bersama untuk mengawal bagaimana agar iklim demokrasi dan kebebasan pers itu terus ada di Indonesia. Apalagi dengan rezim yang akan mendatang itu, Mas. Mas. Baik, Mas Hasmito, silakan. Ya, ini putusan yang progresif ya. Jadi modal awalan bagi masyarakat sipil untuk mengawal pemerintahan yang baru ya. Kalau kemarin putusannya tidak diterima, tentu kita juga khawatir gitu ya melihat rekam jejak dari presiden terpilih setidaknya dari hasil pengumuman KPU kemarin. Jadi ini modal awal yang bisa kita manfaatkan. Saya juga menyampaikan ke teman-teman jurnalis, masyarakat pers, para aktivis, mahasiswa, petani, nelayan dan sebagainya. Saya pikir tidak perlu takut lagi gitu ya melakukan kritik ke pemerintah karena dari putusan ini saya pikir sangat berpihak ke publik dan bisa kita manfaatkan mengawal demokrasi ke depan. Baik, terima kasih Mas Hasmito dan Mas Ibnu sudah bergabung di iNews Today pada siang hari ini. Salam sehat, Mas. Iya, nah ini sebenarnya saya setuju dengan apa yang diutarakan oleh Mas Hasmito ini bahwa ini adalah sebuah keputusan yang progresif gitu ya. Semoga saja dua instrumen yang tadinya bisa dilakukan untuk menjerat para wartawan ketika menjalankan kegiatannya, tugasnya itu bisa menjadikan keputusan ini menjadi penyemangat bagi jurnalis untuk mengawal demokrasi, terutama jalannya pemerintahan ke depan di 5 tahun ke depan ini. Betul. Jurnalis bebas memberitakan informasi tapi secara faktual dan bertanggung jawab. Dan berimbang tentunya. Betul.